Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Anatomi di blok Gastrointestinal System. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pertemuan pertama di lab anatomi mengenai yang pertama adalah cavum oris, berikutnya juga ada esophagus. Jadi yang pertama di Sobota ini memperlihatkan gambar dari si cavum oris itu sendiri. Jadi batas-batas dari cavum oris ini yang pertama bagian atapnya ataupun bagian superior ada palatum mol dan palatum durum yang sudah dipelajari di blok-blok sebelumnya. Berikutnya juga ada batas inferiornya ada diafragma oris. Kemudian di batas anterior ada labium oris ataupun bibir, di lateral ada pipi. Berikutnya juga cavum oris ini terbagi dalam dua bagian. Yang pertama di bagian interior adalah vestibulum oris, di bagian posteriornya ada cavitas oris propria. Jadi yang pertama kita akan bahas pada kesempatan ini adalah si giginya itu sendiri. Jadi gigi dalam bahasa anatomi disebut sebagai dentis ataupun dens. Jadi dens ini terdiri dari 20 buah, yang terdiri dari 4 dens incivus, berikutnya terdiri dari 2 dens canilinus, berikutnya terdiri dari 4 dens molar di tiap rahang, dan erupsi terjadi pada umur 6 bulan sampai 2 tahun. Di sini ada susunan itu sendiri. Yang pertama adalah dens incivus yang medialis, lateralis, caninus. Di sini ada premolar 1, 2, dan juga di sini ada molar 1, molaris 2, dan molaris 3. Ini adalah bagian gigi yang superior. Begitu di sini ada gigi bagian yang inferior. Kurang lebih sama saja susunannya, strukturnya juga. Dens incivus yang medial, yang lateral, yang caninus, premolar 1, premolar 2, molar 1, molar 2, molar 3. Nah, ini adalah tampak dari cavum oris ataupun cavitas oris dilihat dari sisi frontal, yang mana memperlihatkan di bagian bibir ini jika dibuka dan terdiri dari si vestibulum oris. Begitu juga ada yang menyenggah gigi ataupun dentis, yakni gingiva. Berikutnya setelah kita membahas si gigi secara umum, di sini juga ada bagian gigi secara strukturalnya itu sendiri, yang mana terdiri dari 3 bagian besar, yakni ada corona dentis, ada cervix dentis, dan juga radix dentis. Nah, ini adalah bagian-bagian ataupun bentuk dari si gigi itu sendiri. Di sini ada dens caninus ataupun gigi taring, dan juga di sini ada dens molaris, yakni gigi geraham. Ini juga memperlihatkan bentuk-bentuk dari si macam-macam gigi itu sendiri. Ada dentes incipi, dens caninus, dens molaris 1, 2, dan gambar buahnya pun sama saja. Ini adalah perhitungan dari gigi pada saat erupsi ataupun gigi susu, yang mana kita tidak terlalu membahasnya. Oke, berikutnya kita langsung saja masuk ke bagian yang membahas tentang lingua ataupun lidah. Jadi lingua ini dia dibentuk oleh otot ekstrinsik dan intrinsik. Otot intrinsik lidah, yakni yang pertama ada musculus longitudinalis superior, yang kedua ada musculus longitudinalis superior inferior,
Begitu juga ada musculus verticalis lingua, ada juga musculus transversus lingua, ada juga musculus hypoglossus maksud saya. Begitu juga ada musculus genioglossus, begitu juga ada musculus styloglossus dan musculus palatoglossus. Itu adalah musculus yang intrinsiknya ya, keempat yang terakhir tadi. Ini adalah lingua tampak dari sisi superior. Yang dilihatkan di sini dia memiliki ada badannya itu sendiri, ada korpus, begitu di bagian ujungnya dia terdapat apex. Bagian atas dari lidah ini disebut sebagai dorsumnya, lingua yang pars anterior. Begitu juga dia memiliki papilla atau tonjolan kecil yang berbeda-beda. Ada yang palata, ada yang foliata, ada juga yang fungiform, ada juga yang filiform. Lidah itu sendiri sepertiga permukaan atas sepertiga posteriornya tidak terdapat papilla, tetapi permukaannya berbenjol-benjol, tidak beraturan, disebabkan oleh adanya nodi lymphoidei. Berikutnya pada apex lingua itu sendiri, dia dorsum linguanya di bagian belakang terdapat sulcus terminalis lingua dan foramen caeum ductus tyroglossus. Sulcus terminalis lingua membagi lidah menjadi dua bagian, yakni pars oralis dan pars pharyngealis. Kurang lebih ini adalah warna-warna dari masing-masing fungsi lidah itu sendiri, bisa disesuaikan aja sama teman-teman. Nah, ini ada otot lidah yang mana dia ini memperhatikan potongan dari median. Yang bagian atas ini ada musculus longitudinalis superior, tadi sudah saya sebutkan juga, dibagi menjadi dua bagian, dengan musculus ekstrinsik dan juga intrinsik. Ada musculus transversus lingua. Kita lanjut ke bawahnya. Ini ada lidah yang mana potongan melintang di ujung lidah membentuk seperti animal membentuknya ini musculus transversus lingua ini sendiri. Oke, berikutnya ini adalah yang tadi sudah saya sebutkan, yakni muskulus-muskulusnya bisa disamakan saja. Ini adalah bagian yang ekstrinsiknya. Oke, berikutnya kita akan lanjut ke bagian yang kedua, yakni ada esophagus, sedang pencernaan atas ini urutannya. Baik, jadi si esophagus ini adalah terusan dari sistem pencernaan setelah cavum oris. Jadi setelah makanan masuk ke cavum oris, terus berlanjut ke esophagus, berikutnya ke pencernaan bagian selanjutnya yang ini akan dibahas di pertemuan kedua. Esophagus kurang lebih memiliki panjang sekitar 25 cm, yang mana ia terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada esophagus yang pars cervicalis, ada juga yang pars thoracica, dan juga pars abdominalis, yang mana pars abdominalis ini adalah yang menyambungkan langsung ke bagian lambung.
Di sini ada panjangnya, pars cervicalis kurang lebih 5 cm, 5 sampai 8 cm, berikutnya pars thoracical 16 cm, pars abdominalis 1 sampai 4 cm. Fungsi utama dari esofagus ini adalah untuk menyalurkan makanan dari faring ke gaster. Ia memiliki lapisan otot sirkular interna dan lapisan otot longitudinal eksterna, yang mana sepertiga superior lapisan eksternanya terdiri dari otot lurik volunteer. Berikutnya sepertiga inferiornya terdiri dari alveolus, dan sepertiga tengah yakni kedua otot-otot ini. Ini adalah bentuk dari si esofagus, yang mana bentuk ini memperlihatkan apabila ada kontriksi. Oke, mungkin sekian untuk pertemuan pertama pada lab anatomi di blok gastrointestinal system. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.